Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari Zikro Studio. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bareng React Native dengan pembahasan materi image, HTTP, dan buttons. Mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu image. Image pada React Native biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada aplikasi Android atau aplikasi iOS kita. Untuk menampilkan gambar, kita bisa menggunakan komponen image. Oke, seperti kita lihat di sini, pertama kita perlu mengimport komponen image dari React Native dulu untuk menggunakannya. Lalu kita langsung panggil aja di metode rendernya dengan mengetikkan komponen image, lalu menyertakan source, terus ke relatif. Kalau di sini sih dari absolute path ya. Di sini bisa kita ganti ke relative path untuk lokasi image yang akan kita panggil dari aplikasi kita. Oh iya, untuk di React Native terdapat screen density, jadi aplikasinya bisa menyesuaikan jika screen-nya kecil dan besar. Jadi bisa menggunakan format seperti ini. Namanya ada my dash image. Ini namanya ini bebas, my strip image. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Add 2x.jpg sama add 3x.jpg. Berikutnya yang lebih saya suka dari React Native ini, kalau kita menggunakan Java atau Kotlin untuk untuk meload gambar dari internet, kita perlu memanggil suatu treatment khusus. Kalau di React Native, caranya bisa dibilang sangat sederhana. Yang tadinya source kita panggil relative path lokasi gambar yang kita panggil. Di sini kalau di React Native kita tinggal menggunakan property URI, lalu panggil URL di mana lokasi gambar akan kita load. Jadi dengan begitu langsung bisa memanggil gambar yang ada dari internet, misalkan seperti itu. Di sini sebagai contoh mengambil avatar dari Twitter dari profile image tutorial point outputnya seperti ini. Jadi menampilkan gambar dari internet atau dari project folder kita. Itu untuk pembahasan mengenai image. Oke, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu HTTP. HTTP ini kita gunakan untuk memanggil network request. Jadi misalkan aplikasi kalian butuh memanggil data dari API, biasanya kita akan menggunakan HTTP ini. Jadi pada React Native kita bisa menggunakan function fetch. Jadi kita lihat langsung ke code-nya aja. Di sini http_example.js. Jadi pertama kita bikin state dulu. Kita bikin state untuk menampung variabel data. Data ini nantinya respon dari API yang kita panggil. Lalu pada komponen div_mount ini merupakan cycle proses yang akan dieksekusi sama React Native ketika aplikasinya dijalankan. Jadi ketika aplikasi dia jalan, dia akan melakukan fetch atau memanggil data dari URL ini. JSON placeholder typecode.com post 1 dengan metode get. Terus setelah itu ada beberapa return yang perlu kita handle. Di sini adalah respon pertama. Ini dapat respon dari URL yang ini berupa JSON. Terus berikutnya di bawah jika respon JSON-nya ada, kita bisa handle lagi. Jadi di sini bisa di-handle, di sini bisa di-handle. Di sini buat dapetin pertama nih. Setelah ini, yang kedua ini buat parsing ke JSON-nya. Setelah JSON-nya dapat, nanti akan disimpan ke state dengan nama data yang di atas tadi. Gitu. Itu kalau berhasil. Untuk HTTP biasanya kita membutuhkan handle jika datanya gagal berhasil atau gagal di parsing kalau kalian menggunakan function parsing JSON. Jadi ketika gagal menggunakan .catch, terus kita panggil error, lalu kalau di sini akan hanya menampilkan console error berupa error message-nya apa. Terus berikut di sini dia langsung render di state data body.
Jadi akan memanggil di state data yang ini JSON-nya apa. Kita lihat outputnya, mungkin biar tidak besar. Outputnya seperti ini, ada teksnya sih. Jadi teks yang sama jika kita buka ini. Ini kita coba buka ini. Kita copy, kita paste. Oh, ininya nggak bisa. Nah, jadi menampilkan body. Di sini berupa JSON, jadi langsung dipassing, panggil bodinya, tampilkan di aplikasi. Itu outputnya. Untuk HTTP, untuk React Native bisa menggunakan library seperti Axios, namun kalau untuk Get, saya rasa lebih efektif dan efisien pakai Fetch saja. Itu untuk pembahasan yang kedua, mengenai HTTP call atau HTTP request di React Native. Berikutnya adalah tentang button. Oke, seperti namanya sendiri, button itu sebuah komponen yang bisa kita tap atau kita klik. Jadi ketika kita klik, dia akan mengeksekusi function atau function apapun lah yang kita set nantinya. Untuk button itu sendiri, di React Native ada komponen namanya button. Jadi jangan lupa diimport dulu buttonnya, lalu dipanggil di sini. Ada beberapa properti yang bisa digunakan, yaitu title. Title itu tulisannya. Di sini ada red button. Terus yang kedua ada color. Kalau color di sini jatuhnya ke background colornya. Di sini jadi red. Terus di sini memanggil on press, handle press. Jadi ketika button ini diklik, dia akan memanggil function handle press ini. Kalau di sini cuma return false doang. Itu untuk penggunaan button. Komponen lainnya yang bisa digunakan pada React Native untuk membuat sebuah button ada juga namanya touchable opacity. Kalau touchable opacity ini sama, cuma di dalamnya kalau button kan bentuknya udah button ya. Kalau touchable opacity kita bisa bikin di dalamnya bisa text, bisa image atau bisa view. Jadi lebih fleksibel. Jadi bisa dilihat, jangan lupa diimport dulu touchable opacity-nya, lalu panggil komponen touchable opacity. Ini sama kayak div, jadi ada tag pembuka dan tag penutupnya. Nanti di dalam ini adalah si yang akan ditampilkan di view. Defaultnya touchable opacity ini nggak kelihatan. Jadi kalian harus menambahkan style agar dia bisa kelihatan. Kalau ini yang kita nggak tambahin style, jadi cuma teks yang bisa kalau diklik jadi agak redup tulisannya. Oke, bisa dilihat di sini dengan stylenya style.text. Di sini kita menggunakan style sheet, jadi menggunakan stylenya dipisah di bawah. Jadi ada border width, ada padding, border color, sama background color red. Di sini ada tulisannya nih, cuma nggak begitu kelihatan ya harusnya. Agak gabung sama backgroundnya. Berikutnya ada touchable highlight. Touchable highlight sama aja sih bentukannya ya, cuma lebih ke komponen-komponen yang beberapa komponen yang memiliki fungsi yang mirip, yang sama. Gitu. Kalau saya sendiri untuk membuat sebuah button, baik itu icon atau button yang ada tulisannya, saya lebih sering menggunakan yang cara kedua, menggunakan touchable opacity. Mengapa menggunakan ini? Karena lebih terbiasa, satu, terus lebih fleksibel. Jadi kita bisa menggunakan, di dalam ini bisa kita ada view yang bisa kita set posisinya, apakah mau horizontal, apakah mau vertikal. Itu aja sih. Jadi untuk kedua. Oke, berikutnya mungkin masih ada 1, 2, 3. Oke, ini pertemuan berikutnya ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.